Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Dan Engkau sangat baik dalam hidup kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Kita pujikan pujian ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Oh, praise God. Oh, mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Jesus Christ, we love you. We give you praise. You are the Christ, the Son of the living God. Haleluya. Haleluya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Untuk kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi sekali lagi. Menaikkan doa kepada Tuhan ya. Haleluya. Kembali kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena betapa Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kami waktu untuk memuliakan Engkau lewat pujian syukur kami,
lewat nyanyian syukur kami Tuhan, mengagungkan setiap karya-Mu dalam hidup Ya kami. Yesus. Kami merasakan Tuhan, Terima hari-hari kasih Yesus. di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini pada pagi hari ini, Engkau tahu Tuhan, seperti rusa yang haus untuk sungai-Mu. Kami Ya. pun rindu Tuhan mendengarkan firman, suara kebenaran-Mu. Biarlah Engkau kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, membuka mata rohani kami, membuka mata hati rohani kami, telinga rohani kami, agar kami boleh ada sungguh-sungguh mendapat pengurapan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kiranya mau sembunyikan dia di belakang salib-Mu, agar suara-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Engkau lebih heran lagi untuk terobosan ke depan Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan ya di pagi hari ini. Ya, selamat pagi Pak Lukas. Haleluya, sudah bersama dengan kita ya di pagi hari ini. Oke. Kita patut mensyukuri kasih anugerah Tuhan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Mohon maaf ini ada sedikit trouble, jadi memang ini masalah teknis ya. Masalah teknis. Oke. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kita semuanya bisa teratasi dengan baik. Oke. Haleluya, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Praise the Lord, praise God, terpujilah Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan ya. Saya berupaya untuk mau tampilkan, ada sedikit masalah teknis. Niko belum bisa tampil ya. Kenapa ini? Sebentar, kita pujikan dulu ya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, praise God. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita sekalian ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, tema kita pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman. Amin. Sebagaimana tadi sudah didoakan ke-229 ya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman? Jawabannya ada ya. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang tidak mengutamakan firman, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah tentu tidak ada ya. Oke. Untuk mengerti, memahami tema kita pagi ini, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, ayat yang sangat terkenal sekali dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Amin. Nats Alkitab kita terambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Amin. Pada mulanya, pada awalnya, sebelum segala sesuatu ada dan tercipta, siapa yang ada dulu, saudaraku? Yaitu firman, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, Yesus itu adalah firman yang hidup, saudaraku. Dia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Itu luar biasa, saudara-saudara. Karena itu, kita patut bersyukur, Bapak Ibu, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus sendiri. Ya. Dan saya percaya, saudaraku, setiap apa yang Yesus katakan, itu jadi. Setiap apa yang Yesus katakan, itu langsung nyata. Setiap kali apa yang Yesus katakan, itu semuanya langsung tercipta, create, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kun fayakun, sud, langsung jadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sepertinya mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi itulah saudaraku rahasia dari kuasa firman. Dan Alkitab berkata dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, berfirmanlah Allah, maka semuanya jadi. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, saudaraku, yang tidak ada menjadi ada. Ya, Tuhan katakan jadilah terang, tiba-tiba sup, terang muncul. Jadilah bulan, bintang, cakrawala, sup, langsung semuanya muncul. Jadi sebelum segala sesuatu ada, firman ada dulu. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan firman itu adalah Allah. Jadi bagaimana cara untuk bertemu dengan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus? Caranya sederhana. Kita datang kepada Dia, cari firman. Kita dengarkan firman, kita sedang berjumpa dengan pribadinya. Ya, memang Yesus secara fisik Dia sudah ada di sorga. Tapi firman-Nya, perkataannya, rohnya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, masih ada di bumi. Dan Tuhan mau firman dan rohnya mendiami. Soalnya tinggal di dalam diri kita semua. Amin ya. Jadi pastikan bahwa dalam hidup saudara dan saya ini ada firman. Haleluya. Ini sangat indah sekali. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam mendahulukan firman. Ya, kalau orang mendahulukan firman, maka disitulah kemuliaan Allah. Karena Yesus itu sendiri adalah kemuliaan Allah. Ya, orang-orang yang saudara mengerti kemuliaan Allah dinyatakan dalam mendahulukan firman, firman Tuhan ya, di atas segalanya bagi orang percaya yang tidak memberi kesempatan pada dosa mengambil tempat di dalam hati dan hidupnya. Jadi ini yang Tuhan mau, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Jadi sebelum dosa, kejahatan masuk dalam hati kita, Tuhan mau kita utamakan, kita dahulukan dulu. Firman tinggal dalam diri kita. Ketika firman tinggal dalam hati kita, hidup kita, sudah memenuhi hati kita, bagian-bagian yang ada dalam diri kita sudah dipenuhi semuanya, maka ketika dosa mau masuk, kejahatan mau masuk, sudah tidak ada lagi tempat. Sudah penuh semuanya. Jadi akhirnya tersingkir sendiri. Tapi yang berbahayanya ketika tempat-tempat yang ada di dalam diri kita nih, ruangan-ruangan yang ada nih tidak diisi, dia kosong. Nah itu. Maka itu namanya dosa, kejahatan, dia masuk dan dia menempati tempat-tempat itu.
Maka jangan sudah berpikir kalau orang membunuh berdosa, orang mencuri berdosa, orang berzina berdosa, orang melakukan sesuatu yang kriminal, ya, melanggar hukum atau melawan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan hukum di negeri ini, itu adalah dosa. Bukan itu aja, tapi orang Kristen yang di dalam hati dan hidupnya tidak ada firman, maka itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak ada firman di dalam hati dan hidupnya, maka apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu adalah hal yang jahat. Semuanya bersumber dari mana? Bersumber dari hati. Saudaraku, makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka itu Bapak Ibu, Daud berkata dalam Mazmur 119, ini saya ajak saudara, ini memang agak agak keluar dari ini, tapi ada kaitannya, ya. Kita lihat Mazmur 119 di dalam ayat, Pak Lukas tolong diperdengarkan dulu. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, Daud bilang, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji Tuhan itu adalah firman, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Amin. Dalam hatiku aku menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan janjimu. Ada banyak orang, saudaraku, dia lupa menyimpan janji Tuhan. Sehingga yang disimpan dalam hatinya apa? Kemarahan, iya. Kebencian, iya. Kedendaman, iya. Sakit hati, iya. Akar pahit, iya. Dan segala hal yang jahat dalam hati yang dia simpan, saudaraku. Jadi hati ibarat seperti bank, ya. Tempat orang menyimpan uang di sana, orang setor. Saudaraku, orang simpan uang, maka itu, saudaraku, ketika uangnya sudah penuh, maka dia akan menikmati, ya, uang itu. Nah, sama dengan orang juga menyimpan kejahatan, kebencian, kedendaman, kalau sudah penuh di hatinya, maka dia akan melakukan hal-hal yang jahat, ya, dan itu membuat orang itu berdosa. Ya, sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Makanya penting sekali kita mendahulukan firman, ya, di dalam kehidupan ini. Oke. Makanya kita bersyukur ibadah ini ada setiap hari, baik pagi maupun malam, supaya melatih kita untuk kita mengutamakan firman. Karena kita ingin melihat kemuliaan Allah, ya, di dalam mengutamakan firman. Amin, ya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, ya, dalam kehidupan kita sekalian. Dia ingin, saudaraku, hati kita ini jangan sampai kosong. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan menciptakan dalam diri manusia itu ada memang bagian-bagian yang memang sengaja dibiarkan kosong. Supaya apa? Tempat yang kosong itu diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Roh Kudus, ya. Sehingga Tuhan tidak ingin kita memberi kesempatan kepada roh-roh jahat atau hal-hal yang lain yang menempati dalam diri kita sekalian. Ya, sampai di sini paham Bapak Ibu, ya? Oke. Saudara, dan ini dapat kita bisa pelajari dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan 15, ya. Ini penting tentang kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman. Nanti kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari di sini ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman, ya. Kita lihat siapakah dia. Yang pertama, ini ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, nah ini dia. Menarik sekali ini. Dia adalah orang percaya yang mengalahkan dosa. Mengalahkan apa? Mengalahkan dosa. Apakah bisa mengalahkan dosa? Bisa. Caranya bagaimana mengalahkan dosa? Ya, ini dia. Kita lihat ayatnya. Mengalahkan dosa dengan apa? Dengan dia mendahulukan firman Tuhan masuk dan tinggal di hatinya. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Amin. Amin. Dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat, alias kalau hukum Taurat ada maka dosa diperhitungkan. Nah, saudara lihat ini, ya.
Jadi cara saudaraku, yang pertama untuk kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman, yaitu kita lihat ciri-ciri yang pertama, orang yang mendahulukan firman, dia akan mengalahkan dosa. Dosa apa? Dosa banyak sekali. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa perbuatan, sengaja atau tidak. Tidak. Nah, bagaimana cara mengalahkan dosa? Dengan dia mendahulukan dulu firman Tuhan. Untuk apa? Firman masuk dalam hatinya. Sebelum dosa masuk dalam hatinya, nah dia sudah dahulukan firman masuk dulu di hatinya. Jadi ketika dia mau berbuat dosa, ada firman yang mencegah dia, ada firman yang ingatkan dia. Akhirnya nggak jadi. Paham ya, saudaraku ya? Jadi seperti itu. Jadi saudara, ini seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jadi rusa itu pagi-pagi sekali, sebelum dia lakukan aktivitas apapun yang ada di benak dia, di dalam pikirannya, di dalam hidupnya, dia ingin mencari lebih dahulu yang namanya sungai, sungai yang berair, saudaraku. Dan dia akan cepat-cepat waktu bangun pagi, dia lari ke sana. Dia lari dan dia menceburkan diri di dalam air sungai itu. Sehingga seluruh badannya masuk dalam air, lalu yang keluar hanya hidungnya saja dengan tanduknya, saudaraku. Sehingga yang namanya bau badan rusa ini sulit terdeteksi oleh binatang-binatang predator lainnya seperti singa, harimau, macan tutul yang bisa memangsa dia, saudaraku. Nah, rusa seperti itu. Jadi pagi-pagi dia harus cepat-cepat cari sungai, saudaraku. Sungai itu untuk dia bisa benamkan diri di dalamnya sehingga dia rasa disegarkan, dia rasa dia aman di dalam air sungai itu. Kenapa? Karena binatang predator lain mereka tidak bisa mendeteksi di mana rusa itu berada, sehingga rusa itu aman ya. Saudara, itulah gambaran kehidupan kita semua selaku. Kita itu seperti rusa dan sungai itu adalah gambaran dari firman Tuhan. Firman seperti air kehidupan, kita mencari dia selaku. Kita cepat-cepat mencari firman sehingga ketika firman itu masuk dalam hidup kita, maka yang namanya dosa, soal hal-hal yang jahat yang bisa membahayakan diri kita ini, kita tidak beri kesempatan bagi dia lagi. Ya, itu yang pertama. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua dari kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman, itu siapa dia? Mari kita lihat. Yang kedua, setelah dia mengalahkan dosa, nah ini dia. Tugas yang kedua adalah dia menerima. Dia menerima apa? Dia menerima anugerah Tuhan yang mengalahkan maut. Yang mengalahkan maut dari zaman siapa? Dari zaman Adam sampai ke zaman Musa. Bahkan juga sampai pada zaman orang yang saleh. Orang yang tidak berbuat dosa. Kita lihat ya. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-14. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Amin. Amin. Inilah Adam yang pertama setelah berbuat dosa, akibatnya semua orang itu berdosa, saudaraku. Jadi Adam yang pertama dia gagal melakukan mandat daripada Tuhan ya. Tapi Adam yang kedua yaitu Kristus, dia datang untuk memulihkan manusia yang berdosa, mengembalikan manusia lagi ke dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali dari Adam sampai Musa, sampai orang-orang saleh ini yang tadi sudah diperdengarkan ayatnya ya. Saudara, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam ya. Adam ini manusia pertama. Zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Musa ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menerima wahyu daripada Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan, kitab Taurat ini ya. Dan Musa ini yang membawa orang Israel keluar dari tanah perjanjian. Sama-sama dua orang ini dapat mandat, baik Adam dapat mandat untuk apa? Beranak cucu di bumi, penuhi bumi, dan mereka berkuasa atas segala yang ada di bumi. Tapi Adam gagal selaku. Musa pun juga membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mesir itu gambaran dari dosa, gambaran dari perbudakan, saudaraku. Nah, Musa juga akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan, ya. Oleh karena orang Israel terlalu menggerutu, orang Israel terlalu sambat, terlalu apa, saudaraku, mengomel, yang ngomel terus, saudaraku, bersungut-sungut, sehingga Musa saking jengkelnya, Musa saking marahnya, saudaraku,
yang harusnya dia bisa tunjuk aja gunung batu dengan tongkat itu dan air bisa keluar, tapi saking Musanya jengkel dan dia memukul itu gunung batu sehingga airnya keluar. Betul, airnya keluar, tapi Tuhan sudah tidak berkenan, ya. Dan akhirnya Musa tidak diizinkan melihat tanah Kanaan secara fisik, saudaraku. Musa tidak diizinkan masuk ke sana, dia hanya melihat dari jauh, saudaraku, ya. Nah, apakah Musa masuk surga? Masuk, saudaraku. Tapi dia tidak bisa masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, itulah kita lihat, ya, bahwa di sini kita belajar bahwa sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa dan seterusnya ini. Nah, kita lihat maut itu apa, saudaraku? Dalam Roma pasal 6, di pasal berikutnya, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita lihat di sini, orang-orang berbuat dosa, dia akan mengalami penghukuman. Tapi orang-orang yang bertobat, dia menerima anugerah Tuhan. Jadi yang kedua, dari ciri orang yang mengutamakan firman, itu dia menerima anugerah Tuhan. Setelah tadi dia mengalahkan dosa, dengan dia mendahulukan firman, sekarang dia menerima anugerah, ya. Yang lalu saya sudah jelaskan tentang anugerah, ada 4 pengertian, ya. Yang pertama adalah gift, yaitu hadiah yang diberikan kepada manusia. Yang kedua itu adalah kebaikan hati Tuhan atau kemurahan hati Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah kemampuan secara adikodrati, secara ilahi diberikan kepada manusia berdosa dan Tuhan berikan itu. Dan yang keempat, anugerah itu bicara tentang kesempatan, opportunity yang diberikan kepada manusia sehingga manusia bisa diberi kesempatan memperbaiki apa menjadi kekurangannya, kelemahannya, ya, saudaraku. Nah, ini penting. Jadi kita menerima anugerah, ya. Saudara pernah dengar lagu ini? Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Amin, ya. Kita ada dalam zaman anugerah Tuhan, masa-masa anugerah ini, kesempatan Tuhan beri, mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, ayo kita dekat dengan Tuhan, ya, saudaraku, supaya kita bisa lihat segala hal yang terbaik dalam hidup kita ini. Jadi, yang kedua, kita menerima anugerah Tuhan yang mengalahkan maut. Amin, saudaraku. Yang mengalahkan maut itu apa? Anugerah Tuhan. Harusnya kita binasa, tapi karena anugerah Tuhan, Yesus selamatkan kita dari maut, ya. Dari zaman Adam sampai zaman Musa dan orang saleh, orang yang tidak berbuat dosa. Oke, kita lihat yang ketiga sekarang. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam haleluya, mengutamakan firman? Yang ketiga ini dia. Yang ketiga, dia adalah mengenal. Dia mengenal apa? Dia mengenal 2 perbedaan dengan benar. Ya, saudara-saudara, jadi harus mengenal 2 perbedaan dengan benar. Apa saja 2 perbedaan itu? Yang pertama, karunia Allah. Dan yang kedua, dengan pelanggaran Adam. Jadi kesalahan dosa Adam dan anugerah Allah itu hal yang berbeda. Nah, kita lihat, ya, Roma 5 ayat 15. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saudara, Tuhan ingin kita mengenal, ya, mengenal ada 2 perbedaan. 2 perbedaan dengan benar. Yang pertama itu karunia Allah melaksanakan firman Tuhan, saudaraku. Sehingga ketika Adam jatuh dalam dosa, mengakibatkan semua umat manusia berdosa, saudaraku, ya. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebagai akibat upah dosa itu, Roma 6 ayat 23 adalah maut. Maut itu bicara tentang kebinasaan, penghukuman yang mereka terima. Tapi karunia Allah, Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, saudaraku, orang-orang berdosa, ya. Dia selamatkan dari hukuman kekal, dari maut, saudaraku. Asal dia mau percaya sungguh-sungguh, asal dia mau berbalik kepada Tuhan, dan dia tetap setia iring Tuhan sampai akhir hidupnya, baru dia bisa diselamatkan Tuhan, ya. Saudara, kemarin Pak Darmawan tanya saya, apakah orang yang ditentukan untuk diselamatkan
dia bisa selamat, saya bilang benar, itu ditentukan selamat itu benar. Tetapi jangan lupa, walaupun Tuhan sudah menentukan kita selamat, tapi kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mempertahankan keselamatan itu. Artinya kita tidak membiarkan anugerah Tuhan berlalu begitu aja. Kita tidak membiarkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita tidak mengabaikan begitu aja. Tapi kita mengisinya dengan terus setiap beribadah, kita mempertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup kita, baru di situ kita bisa diselamatkan. Ya, Alkitab berkata orang benar, orang pilihan Allah hampir-hampir tidak diselamatkan. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang berdosa? Nasib orang-orang tidak percaya, apakah mereka bisa selamat? Jawabannya tidak, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk menerima keselamatan itu adalah hak kita semua. Itu adalah anugerah kita dapatkan. Tapi untuk mempertahankan keselamatan itu yang Tuhan berikan, kita punya tanggung jawab, saudaraku. Nah, kita perlu setia iring Tuhan dengan tekun, tetap taat melakukan firman Tuhan, baru kita diselamatkan. Ya, memang keselamatan itu ada dua. Yang pertama gini, secara jejure, secara hukum sorga, secara pengakuan iman kita sudah diselamatkan. Ya, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Artinya nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi yang kedua, ada hal yang kedua, yaitu secara de facto, realita kenyataannya, faktanya kita belum ke sorga, kita masih di bumi, betul ya? Nah, di bumi kita berjuang iring Tuhan, kita berjuang untuk mengiring Yesus, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, baru kita bisa mendapatkan keselamatan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi seperti itu saudara. Jadi makanya bersyukur sekali Bapak Ibu, setiap hari Tuhan singkapkan rahasia firman supaya kita bisa mengerti. Dan kita terus saudaraku iring Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali ya. Oke, kita lihat apa yang menjadi hasilnya. Ini dia hasil yang pertama, bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengutamakan firman. Lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat mengenal dosa itu diperhitungkan bila ada firman Tuhan. Ya, jadi kitab hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 13. Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Amin. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, orang tidak bisa mengerti, mengenal dosa, ya. Tapi bagi orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, selangkasan Tuhan dia bisa mengenal, oh ini dosa. Ya, dosa mata, dosa mulut, dosa hati, dosa telinga, dosa perbuatan sengaja tidak. Dia bisa mengenal. Dan dosa ini diperhitungkan bila kalau ada firman Tuhan. Jadi kita bisa mengenal dosa itu dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, dalam hukum-hukum Musa itu kan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta, ya. Jangan menginginkan barang orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Selangkasan Tuhan dan jangan kita melupakan Tuhan ya, tapi kita terus mengutamakan Tuhan. Nah, itu yang namanya hukum-hukum Tuhan. Itu kita tidak bisa lupakan, saudaraku. Jadi, selangkasan Tuhan, disinilah hasil yang kita akan nikmati sebagai orang percaya yang taat pada firman. Kita dapat mengenal dosa ya. Kalau kita sudah kenal dosa, maka kita ini akan bisa menjauhi dosa. Kita bisa mengalahkan dosa dengan cara apa? Yang tadi itu, Bapak Ibu, di poin pertama, kita mendahulukan firman dulu. Kita cari firman supaya firman menempati hati kita, pikiran kita, sehingga dosa tidak ada lagi kesempatan ya di dalam diri kita. Oke, kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak mengulangi akan pelanggaran Adam dan pelanggaran Musa. Haleluya. Jadi ini sebagai contoh bagi kita sehingga kita bisa bercermin, oh kegagalan Adam di sini, kegagalan Musa di sini. Kita tidak mengulangi itu ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Amin.
Jadi Adam yang kedua itu adalah Kristus. Jadi Adam yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua dia telah berhasil untuk menyelesaikan karya keselamatan ya. Adam yang pertama gagal melaksanakan amanat daripada perintah Tuhan. Tapi Adam yang kedua yaitu Kristus, dia datang untuk melaksanakan ya, menggenapi semua firman Tuhan itu. Amin ya. Jadi kita belajar kegagalan Adam. Oh, kenapa Adam gagal? Oh, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kita belajar Musa, kenapa Musa gagal? Oh, kita belajar di situ dan kita tidak melakukan hal yang sama, saudaraku. Ya, haleluya. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup. Dia hidup dalam apa? Dalam kasih karunia Kristus. Nah, ini luar biasa. Kita lihat ya. Roma pasal 5 ayat 15. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi, kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa dia? Yesus Kristus. Jadi dalam Yesus itu anugerah. Kalau kita lihat Adam, dia gagal. Sehingga muncul yang namanya hukum Taurat itu. Muncul perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Sehingga orang yang bersalah langsung dihukum. Ya, orang yang bersalah langsung mati. Bapak Ibu sekalian, itu betapa mengerikan. Pada zaman Adam sampai kepada zaman Musa itu mengerikan, langsung dihukum, orang bersalah langsung dihukum. Tapi lihat saudara-saudaraku, ya, pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, dia menunjukkan anugerahnya, belas kasihan pada orang-orang berdosa. Dia kasih kesempatan, kasih pengampunan bagi mereka. Makanya saudara-saudara seolah-olah ada kesan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu Allah yang kejam. Berbeda dengan Allah di perjanjian baru. Yesus itu penuh kasih, penuh anugerah, murah hati, penuh belas kasihan. Saudara, memang Allah itu penuh kasih, belas kasihan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang antara keadilan dan belas kasihan itu pasti ada. Tuhan beri belas kasihan kepada orang-orang yang jahat, berbuat dosa, mau bertobat, dia mendapatkan belas kasihan. Tapi kalau orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat, tidak mau bertobat, Tuhan kasih kesempatan, tapi dia ulur-ulur waktunya, dan pada akhirnya dia mati, maka dia akan menanggung risikonya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, suasana kasih Tuhan, jadi kita pelajari bahwa ada orang-orang yang susah ketika dia dalam hidupnya, dia begitu setia dengan Tuhan, beribadah, dan pada akhirnya ketika saatnya Tuhan panggil dia pulang, suasana kasih Tuhan, dia menikmati apa yang dia buat di bumi, saudaraku. Dan sebaliknya ada orang-orang yang mengabaikan anugerah Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan, dia biarkan begitu berlalu, pada saat Tuhan panggil dia pulang, sampai di sana dia menyesal, tapi menyesalnya sudah terlambat, saudaraku ya. Sama seperti pada zaman Nuh. Nuh membuat bahtera itu supaya apa? Orang-orang nanti masuk dalam bahtera, dan ketika penghukuman terjadi, lewat air bah 40 hari 40 malam, Tuhan menghukum bumi. Hujan mengguyur dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, non-stop 24 jam. Sampai akhirnya semua pada mati tenggelam. Hanya Nuh dan keluarga yang ada dalam bahtera itu yang diselamatkan. Lalu mereka yang lain itu mayoritas kemana mereka semua? Karena mereka mengabaikan ya kesempatan yang Tuhan beri untuk mereka masuk dalam bahtera keselamatan, ternyata mereka mengabaikan. Sehingga terjadi penghukuman itu dan mereka semua mati. Oh, saya bisa membayangkan ketika mereka berteriak-teriak minta Nuh membukakan pintu bahtera. Mereka bilang, Nuh, bukakan pintu bahtera, aku mau setia kepada Tuhan. Tapi sudah telat. Mereka berkata, Nuh, tolong kami mau tetap akan beribadah kepada Tuhan, tapi sudah telat. Mereka berkata, Nuh, kami mau buka pintu rumah untuk beribadah kepada Tuhan, tapi sudah telat. Nuh, kami mau bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, tapi sudah telat. Nuh, kami mau memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, tapi sudah telat, saudaraku. Ya, apapun yang mereka ingin lakukan bagi Tuhan sudah tidak ada kesempatan lagi.
Maka kita hidup dalam zaman anugerah ini, kesempatan ada ini jangan kita mengabaikannya, supaya kita tidak menyesal pada akhirnya seperti orang-orang di zaman Nuh itu ya. Dalam firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di pagi ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang Kau taburkan pagi ini mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengutamakan firman Tuhan selalu di dalam kehidupan kita ya Tuhan, agar supaya kami bisa mengalahkan dosa-dosa di dalam kehidupan kita ya Tuhan. Bahkan kita mau menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami mau mengenal akan perbedaan-perbedaan akan dengan kebenaran karunia Allah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami tetap selalu mau mengutamakan firman Tuhan selalu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami dapat bisa melihat kemuliaan Allah itu benar-benar kami terima, kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor John Sarbuna yang setia memberkati kami. Kau berikan ekstra kekuatan, kesehatan, kesegaran dalam hidupannya. Bahkan ditambah-tambahkan hikmat marifat dari surga atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian pun juga atas kehidupan kami. Kami pun juga diberikan umur panjang, kesehatan, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, luar biasa terjadi atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah kekal kuasa selama-lamanya buat firman yang Kau sudah berikan buat kami pada pagi hari. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas untuk doa yang sangat indah sebagai doa peneguhan ya. Doa setelah firman yang sudah disampaikan. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya ya kita akan menaikkan doa profetik, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Shalom. Ya, Bapak, shalom. Bapak Pendeta, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Moga kita semua sehat selalu. Dan saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga.
Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan, menyimak ya pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Ya, kepada Bu Nina dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak John atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 20 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit, Flamboyan Blok U8, Darmo Hill, belakang Ciputra World, Surabaya Barat. Selanjutnya, hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistio Yorini, Perum Grand, Alexandra Hill, Puri Surya Jaya Blok AH 728 Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC, Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia.
10 April 2024, Bapak Paul Lois Antonio, Jakarta. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Sekian dan terima kasih untuk Amin. Praise. ya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara dan sebentar kita akan tutup ibadah ini dalam doa, dan kalau ada Bapak Ibu yang punya permohonan bisa disampaikan permohonannya dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, ya. Ibu Andre sudah bergabung bersama kita, puji Tuhan ya. Kita doakan Bu Andre juga dalam tugasnya semuanya Ibu berjalan Andre. baik dalam perlindungan Tuhan. Ya, shalom Bu Andre. Iya, shalom Pak John. Selamat pagi. Maaf saya tidak bisa tampil wajah karena lagi bekerja, lagi mandikan bayi. Maaf. Oke, sip. Ya. Puji Tuhan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Yeti nanti tanggal 27 itu yang cucu-cucunya Ibu ada di situ juga ya? Oke, ada ya? Ada, ya. Pak. Oke, senang sekali kalau bisa bertemu dengan mereka ya. Oke, luar biasa. Praise God. Oke, saudara-saudara, kita akan satu dalam doa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau ada di pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kita berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi ini Bapa, kami doakan ya Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya. Kami doakan Tuhan memberkati. Bahkan teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena mereka sakit, sembuhkan mereka. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang mengalami kesusahan, hiburkan selalu, berikan pertolongan, berikan jalan keluar, berikan jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami doakan ya Tuhan. Oh Tuhan, pagi ini untuk Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus. Tuhan mengenal hatimu saat ini dan Tuhan ingin kau lebih mencintai dia, dan kabar baiknya adalah ketika kau mencintai Yesus Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Dan saya percaya ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, sehingga semua orang yang melihat, mereka mendengar, mereka mengerti bahwa sungguh Tuhan yang melakukan semuanya itu dalam kehidupanmu. Berkati Ibu Yeti bersama semua anak mantu dan cucunya. Kami doakan biarlah perlindungan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bu Yeti sepanjang hari ini. Bahkan juga Tuhan akan membukakan sumber-sumber berkat yang baru untuk Bu Yeti. Dan kami percaya sehingga Bu Yeti akan selalu hidup, bukan cuma berkecukupan, tapi berkelimpahan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai bersama dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa, Tuhan tanggal 27 di tempat Ibu Yeti, hadirat kuasa Roh Kudus, urapan yang baru tercurah dan dicurahkan untuk tempat itu. Juga di tempat Ibu Nini Herawati tanggal 20 kami doakan, biarlah semua yang datang ke tempat anak-anak-Mu, ya Tuhan, menyediakan rumah untuk ibadah diadakan. Kami doakan hadirat kuasa urapan Roh Kudus mengalir atas semua mereka, ya Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya mujizat demi mujizat ajaib mulai terjadi saat ini. Kami doakan di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, lawat Tuhan, lawat anak-anak-Mu yang datang. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh. Beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Kami tahu Tuhan bersama dengan Yesus akan ada mujizat dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, permuliakan nama-Mu
dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami doakan supaya Engkau dipermuliakan dan juga permuliakanlah kami semua ya Tuhan yang melayani Tuhan supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Lina Armedi, kami doakan dalam nama Yesus. Engkau akan melihat keajaiban ini akan terjadi dalam nama Yesus. Hal-hal yang belum ada Tuhan akan adakan, sekalipun yang bahkan itu dalam kehidupanmu. Tuhan membuatnya bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan akan membuat naik dan tidak akan turun. Berhasil tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi. Tuhan sertai Bu Nina bersama dengan anak mantu cucunya. Ya Tuhan yang akan lahir, yang percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersama dengan Tuhan semua dilancarkan, semua dimudahkan. Berkati SAS dalam perjalanan pelayaran, jauhkan semua bahaya, musibah, bencana apapun. Kami tahu, kami percaya dalam Yesus ada pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Akan sertai SAS ya Tuhan, dalam nama Yesus, dan lindungi dia bersama dengan sempurna, dan kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Oh Tuhan Yesus, rahim dari istrinya sehingga semuanya aman, semuanya lancar pada saat proses melahirkan, semua dimudahkan oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Ya Tuhan, kami doakan untuk Mas Aji, kami tahu dia di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hati manusia dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melembutkan hati yang keras, Tuhan yang membuat dia menjadi takut akan Tuhan, menjadi ciptaan yang baru. Biarlah yang lama berlalu, dia melepaskan segala hal yang tidak berkenan, dan dia datang untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, waktunya tidak akan lama lagi. Tuhan akan membuat revival terjadi, kebangunan rohani di dalam Bu Nina dan keluarganya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga doakan untuk Pak Lukas. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan turun atasmu Pak Lukas. Dalam nama Yesus, ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari ini. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka hari ini. Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, tambahkan apa yang dibutuhkan Pak Lukas yang diperlukan. Kami tahu bersama dengan Tuhan semua dilancarkan, dimudahkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan buat terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, apapun yang dilakukan Pak Lukas bersama dengan Tuhan. Semua dimudahkan, dilancarkan. Berkati putrinya, adik Kesyatemi, dalam menyelesaikan studinya untuk skripsinya, semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Berikan orang-orang yang baik hati untuk menuntun, membimbing dia, untuk membuat dia bisa mengalami peningkatan di dalam Tuhan jenjang karirnya. Terima kasih Tuhan, percaya masa depan penuh harapan sudah Tuhan berikan bagi Pak Lukas dan putrinya. Dan kami doakan juga untuk Bu Andri. Tuhan, kami doakan sertai dia, kuatkan dia, teguhkan hatinya. Saat dia pun bekerja, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Kau lihat perjuangan Ibu Andri sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, seorang nenek, mertua bagi menantu. Tuhan kuatkan dia, hiburkan selalu bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan, sertai dia Tuhan, membuat dia berhasil, beruntung, berkemenangan. Tuhan, dalam nama Yesus, setiap pasien yang dia pegang, yang dia tangani, dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atas mereka. Jamahan kasih Tuhan turun atas mereka melalui Bu Andri ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami tahu Tuhan, orang-orang dalam keadaan takut, dalam keadaan susah dan sedih, pakai kehadiran Bu Andri untuk menghibur, meneguhkan, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan pakai dia juga jadi rekan dan menjadi kesaksian bagi rekan-rekan sejawatnya, menjadi berkat dan kesaksian bagi atasannya juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya semua anak mantu cucu diselamatkan. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya waktunya tidak akan lama lagi. Kami lihat itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati juga ya Tuhan semua yang hadir hari ini. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, dan anak-anak, Yohan Cindy James.
Berkati semuanya. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka semua dan berikan kekuatan kesehatan yang baik bagi Ibu Indriani, bagi calon menantunya, bagi Cinyo yang ada di Nganjuk, dan juga bagi Pastor Cornelis Ismail di Kota Bogor. Ya Tuhan, Ibu Weli Hukum pun juga sembuhkan dia, Bu Joyce Putirai, pulihkan kesehatan mereka sehingga mereka pun bisa bergabung bersama-sama memberkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah mendengar doa kami tadi malam, kesaksian Pak Frans Angki. Engkau telah sembuhkan dia, Engkau telah luputkan dia, sehingga dia telah mengalami keajaiban Tuhan. Hal yang sama pun Kau lakukan bagi semua orang-orang yang tetap setia beribadah. Kami percaya orang tua kami, Pak Brudi Bro Salim, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan lancarkan semua urusan mereka selama di Indonesia, dan mereka akan kembali ke Jerman. Dan kami tahu sebelum mereka kembali ke Jerman, mereka ingin mengadakan kebaktian di rumahnya di bulan Mei dan di bulan Juli. Kami doakan semua disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Memberkati kita semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Nina, Bu Andri. Terima kasih Pak John, Bu Nina, Bu Yeti, Pak Lukas, semuanya, Bu Cinta. Semangat ya Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati semuanya. Dan James juga Tuhan berkati semuanya. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Oke. Berkati teman-teman, salam buat semua di rumah ya. Terima kasih. Semangat. Ya, Bu Yeti, salam buat semua di rumah. Bu Nina, Pak Lukas, salam buat semua di rumah ya. Sampai kita ketemu lagi. Oke, God bless you all. Bye-bye. Sampai jumpa ya. Nanti doa siang ya, nanti ya teman-teman yang Cipung ya. Bu Nina ya, Bu Yeti ya. Nanti kita koordinasi ya. Tuhan berkati ya. Oke, sampai jumpa. Ya.